Alhamdulillah di Sawan ini Ada siswanya ada berapa, Mas? ada berapa ya? Ada banyak pokoknya loh. Saya lupa itu. Sawahannya pun di Mas, sampean sawahan. Pulau sawahnya itu tepatnya di Desa Nggulang loh. Kecamatan Nah, Sawahan, nah. Kabupaten Madiun. Hari ini saya ini mau menggerebek kediamannya Mas Gunung nih, alias Mas Ibas. Luar biasa ya yang satu ini. Jauh-jauh saya dari Madiun Ke Madiun ke pula. Madiun pula. Ini pelawak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat Indonesia, salam seduluran selawase. Nah, di kesempatan video vlog Cang Gunung hari ini lho. Cang Gunung kali ini didatangi alias disambangi salah satu dulur anggota Persaudaraan Setiahati Trate dari Sawahan lho. Sawahan itu berada di sebelah utara. Jadi Madiun sebelah utara. Oke. Assalamualaikum Mas Eko Setiawan. Waalaikumsalam. Nah ini masih Wabarakatuh. pancet aja lho Iya ya. lur, udah lama gak ketemu ya. Pripun Mas kabarnya? Di sana aman Mas? Alhamdulillah kabar di Sawan baik-baik saja lur. Alhamdulillah. Oke. Untuk dulur-dulurku PSAT yang ada di Sawahan, salam seduluran dari Cang Gunung. PSAT Jaya. Jaya. Oga Mas, iki dik mang ngene lho. Kok sampean kok bela-belani sampai moro nang tempatnya Cang Gunung. Lah iki ceritanya iki terus piye iki? Apa penasaran tenan sampean iki gak terima lek biyen iki pas waktu di jalan. Iya. Apa iku jeneng? Ketemu. Pas waktu di jalan ketemu tidak sengaja. Terus aku ngomong bukan warga PSAT ternyata warga. Apa iku Mas sampean? Iya. Namanya juga persaudaraan ya. Lur, ya. Nah, ini lur. Dimanapun biasa. tempatnya itu kita harus Yang saling namanya dulur. ya harus saling istilahnya itu apa itu menyambangi lah. Salam persaudaraan lah. Salam persaudaraan lah itu. Nah, luar biasa lur Mas Eko Setiawan ini lur. Dulu ceritanya begini lur ya. Waktu saya itu pulang dari rumahnya Mas Paijo 1922 itu, nah, YouTube kondang itu. Iya betul. Nah, waktu di tengah jalan lur Cang Gunung itu hujan ini sangat lebat sekali. Hujan sangat lebat. Nah, saya ini berhenti lur di tepi jalan. Nah, ketemu sama Mas Eko Setiawan ini. Terus Mas Eko ini menghampiri saya dan waktu itu saya tidak tahu lur kalau Mas Eko ini betul-betul warga PSAT. Nah, saya curiga karena di sisi lain lur ya. Di sisi lain banyak sekali orang yang suka mengeklaim yang mengaku-ngaku dirinya warga. Nah, akhirnya Mas Eko ini saya ajak ngobrol waktu itu, betul kan Mas? Ya, Nah, betul. itu. Saya ajak ngobrol, nah ternyata setelah diusut tuntas Mas Eko ini warga Persaudaraan Setiahati Trate. Ya, menunjukkan sebuah KTA di depan saya. Nah, dan videonya ini lur, nanti dulur-dulur bisa simak di deskripsi. Nah, ini kita menanyai lah lur, Mas Oke. Eko ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi biyen saya sing curiga karo Mas Eko Iya. karena dia ngaku-ngaku warga PSAT di tengah jalan lur, di pinggir jalan waktu itu. Sekarang kebalikannya lur, rumah Cang Gunung digerebek oleh Mas Eko. Luar biasa. Pripun Mas niki? Aman apa mboten? Alhamdulillah Sawan baik-baik saja alias aman lur. Jos jenenge. Jos. Jos. Nah. Niku ngenten Mas, Ya. di Sawahan saat ini akeh Mas sing latihan Mas. Alhamdulillah di Sawan ini Ada siswanya ada berapa Mas? ada berapa ya? Ada banyak pokoknya lur. Saya lupa itu. Sawahannya pun di Mas, sampean sawahan. Pulau sawahnya itu tepatnya di Desa Nggulang lur. Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Hari ini saya ini mau menggerebek kediamannya Mas Gunung nih, alias Mas Ibas. Luar biasa ya dulur yang satu ini. Jauh-jauh saya dari Madiun
ke Madiun pula. Ini pelawak loh, baru Canggunung temui dulur yang suka melawak macam begini loh. Jauh dari Madiun ke Madiun juga. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa. Gimana Mas ini ceritanya kok sampai sampai dagel ora karo-karuan harus ngenten. Enggak apa-apa. Iya. Jadi wong dagel itu Dagel pancen iki biar awet nom Mas. awet nom lah ya. Iya, bener sampean. Bener. Luar biasa loh, luar biasa. Nah, ini siswanya ada berapa Mas di Sawahan sana? Siswa latihan PSAT kan ini mau menjelang hari suro, hari pengesahan kan, mau menjelang pengesahan. Nah, ini sebelum itu siswanya ada berapa Mas Yana? Kalau tidak salah itu siswanya yang karyawan atau privat tuh ada 17 atau enggak? Atau itu lebih yang, itu. yang sudah lansia ya? Lansia lah. Berarti 13 itu ya lumayan lah Mas kalau. Iya, udah banyak. Terus yang remaja? Ya, kalau remaja apa ya? Itu udah campur sama karyawan tuh Mas. Oh, Udah digabung. digabung. Nah, tapi kan digabung. tetap Tetap. istilah latihan masing-masing kan. Ada masing-masing. Jadi yang fisiknya Fisiknya. kuat nanti disendirikan, yang sudah lansia nanti disendirikan kan. Oke. Ada apa itu segi pembedaan di situ. Iya. Tapi tetap sama. PSAT tidak memandang jabatan ataupun apa kan. PSAT meskipun Anda masuk dalam suatu organisasi persaudaraan setia Tritri tidak memandang apapun, entah itu secara fisik ataupun secara apa, itu tidak memandangkan. Yang penting kamu tetap saudara, begitu kan? Jadi tidak memandang ras, suku atau apa, itu agama apalagi. Gimana Mas? Katanya di Sawahan itu terdapat ada warga gadungan Mas dulu Mas. Pernah terciduk warga gadungan, betul ya? Betul Mas. Tapi Nah, ya itu bagaimana Mas ceritanya? Monggo, dulur biar paham nanti, biar tidak ada terjadi salah paham antara dulur-dulur kalau. ini lur ya. Dulu ada seorang pendatang yang kawin dengan seorang gadis di desa saya lur. Maksudnya menikah Mas ya? Maksudnya menikah. Maksudnya Mas Iko ini ada pendatang dari desa lain menikah sekampung dengan Mas Iko Setiawan Iya, ini. betul. Mas. Nah, terus bagaimana? Lanjutkan Mas. Ya setelah lama-lama diselidiki lur, ternyata dia bukan warga PSHT lur. Dulu dia pernah itu memakai atribut PSHT itu lur. Setelah diselidiki ternyata dia bukan warga PSHT asli lur. Nah itu konangannya piye Mas? Konangannya itu kok iso? Dia itu ketahuannya waktu apa itu ya? Waktu ada acara syukuran waktu itu loh. Oh, waktu syukuran Ya. syukuran Syukuran anu, apa warga itu? baru itu. Warga baru. Ya. Syukuran warga baru. Nah, itu perkiraan tahun berapa Mas itu? Insya Allah kalau nggak salah itu tahun 2019 loh. Oh, Ya. itu udah lama lah. Udah lama. Terus warga gadungan itu setelah diciduk, setelah diketahui itu terus bagaimana Mas itu? Itu mengikuti prosedur ataupun dia sudah mengklarifikasi permintaan maaf atau apa? Ya dia itu meminta maaf. Terus dia mau ikut latihan itu. Sekiranya kalau nggak salah hampir mau masuk Sabuk Jambon lur. Dia malah keluar itu lur. Nah, itu tidak ada itu Mas, apa itu sebelumnya itu tidak ada ini apa itu surat kah atau apa kalau dia mau ingin keluar atau apa nanti bisa jadi di kemudian hari terus disalahgunakan bagaimana itu? Kalau suratnya itu tidak ada lur, tapi dia itu alasannya itu kalau nggak salah itu berhenti itu karena nggak boleh sama istrinya lur. Kan seharusnya ngonten itu kan saged dirembuk kan Mas? Nggih, Saged dirembuk, kenapa kok alasan dia keluar? Sebelumnya
seharusnya sebelum terjun ataupun mengikuti latihan PSHT kan harus berbincang-bincang satu dari keluarga. Iya. Apalagi istrinya kalau dia Istrinya. sudah kawin atau sudah menikah istilahnya ngomong. Nah itu kan harus ada rembukan terlebih dahulu. Nah nanti kan bisa diarahkan sama mas-mas anggota PSHT yang ada di tempat, misalnya di kampungin jenengan. Iya, bisa. Pasti bisa diarah nih itu. Nah diarahnya kalau PSHT ini begini lah macam begitu. Ya mau gimana lagi. Kalau istrinya bilang nggak boleh ya dia nggak melanjutkan itu. Katanya sih. Tapi masalah sakral, atribut, PSHT ataupun apa itu diserahkan kepada sesepuh warga PSHT yang ada di sawahan saja mas. Kalau nanti di kemudian hari takutnya disalahgunakan. Nah Kalau semua atribut itu sudah diserahkan. sudah diserahkan sama yang sesepuh itu yang di desa saya itu. Ya. Nah ini loh ya. Jadi mencintai di PSHT ataupun mencintai di pencak silat lain misalkan, karena sebuah pencak silat itu adalah salah satu peninggalan budaya Indonesia yang ada di Jawa ini loh ya. Itu harus kita lestarikan, harus kita abadikan ya, betul kan mas? Ya, karena itu salah satu peninggalan budaya. Nah pencak silat ini tidak menjadikan manusia itu kuat ataupun manusia itu sakti, manusia satu kok mas As, ini pencak silat itu menjadikan manusia itu berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah itu kalau di ajaran persaudaraan setia hati terhati. Nah jadi orang kuat, orang sakti kan tidak ada kan mas? Tidak ada. Biasanya kalau belum mengenal PSHT yang lebih dalam biasanya bisa disalahgunakan. Wow, iki kuat, iki wis pendikar, wis anu, bukan begitu. Kita kan mencari rasa persaudaraannya kan, Mas. Nah, di situ. Jadi tidak ada manusia sakti itu. Pengen sakti ya udah di jin kono. Jinnya udah belajar sakti. Bisa nyihir. Bangke kok, Mas. Nggih. Nah, ini apa himbauan dari Mas Eko sendiri nih buat dulur-dulur? Ya saya pesan lah lur sama dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara, khususnya warga persaudaraan setia hati terhati. Jagalah tali persaudaraan lur. Mergo awake dhewe iki kudu iso jadi contoh yang masyarakat. Biar kedepannya Yang kedepannya itu PSHT bisa lebih baik dan lebih bisa berkembang dan semakin jaya untuk selama-lamanya. Amin. Nah, ini dari imbauannya tadi dari Mas Eko Setiawan sangat luar biasa loh. Nah, ini sekedar imbauan dari Cang Gunung lur, wis mengenai tanggapan-tanggapan Mas Eko tadi yang dimana dia telah menyampaikan warga Gadungan. Selain ngomong Mas Eko tadi berbicara mengenai warga Gadungan yang dimana dia telah terciduk akan tetapi dia modal di latihan PSHT. Nah di sini Cang Gunung akan menjelaskan tentang semua itu loh ya. Kalau modal di istilah kata itu boleh asalkan ada persetujuan dari salah satu anggota PSHT yang ada di tempat. Yang kedua modalnya itu disebabkan karena apa loh? Kalau tidak diizinkan oleh orang tuanya, kalau tidak diizinkan oleh salah satu anggota keluarganya, misalkan istrinya. Nah, ini bisa dipertimbangkan lagi, istilahnya ngomong. Karena bisa diarahkan lagi. Bisa diarahkan salah satu dulur anggota PSHT datang ke tempatnya yang belum paham mengenai PSHT. Jadi istilahnya ngomong salah satu keluarganya itu
dikasih tahu PSHT itu yang begini, yang begini, yang begini. Nah, di situ mungkin kalau sudah mengerti, mungkin bisa diikutkan latihan PSHT. Tapi kalau memang alasannya lain, tidak boleh ikut latihan karena ada ini, ada keberatan ini, ada beban yang macam begini. Nah, mungkin itu salah satu dulur yang ada di tempat mungkin bisa membantu problem-problem yang dialami oleh keluarga tersebut. Nah, mungkin itu saja loh ya himbauan dari Cah Gunung. Mungkin ini bisa bermanfaat. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat Indonesia. Salam seduluran. Selawase.